Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Marilah kita senantiasa berusaha untuk menjaga dan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaanlah sebaik-baik bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surat Al-Maidah ayat 28 dan 29, Allah Rabbul Izzati wal Jalal mengkisahkan kepada kita dua anak Adam alaihi salam tatkala salah satu dari keduanya ingin membunuh yang lainnya, yaitu kisah Qabil dan kisah Habil. Bagaimana Qabil mengatakan kepada Habil, qala la aqtulannaka. Qabil mengatakan, sungguh aku akan membunuhmu. Habil menjawab dengan mengatakan, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Kalau seandainya engkau menjulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, maka aku tidak akan menjulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kisah seperti ini pula yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Tatkala Nabi Yusuf alaihi salam seorang pemuda yang digoda oleh seorang wanita yang sangat cantik jelita, seorang istri bangsawan. Semua pintu sudah tertutup, tidak ada di antara keduanya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Yusuf pun alaihi salam tidak menuruti keinginan wanita tersebut, juga karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, inilah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba-hamba Allah melakukan kebaikan-kebaikan, karena rasa takut kepada Allah lah yang mendorong setiap hamba untuk melakukan seluruh kebaikan-kebaikan, dan rasa takut kepada Allah pula lah yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada zaman ini, kita hidup di suatu zaman bagaimana kemaksiatan begitu mudah untuk bisa kita dapatkan. Bagaimana perbuatan-perbuatan dosa begitu mudahnya menggoda kita. Selain kita harus menghadapi hawa nafsu kita,
Setan juga tidak henti-hentinya untuk membisiki kita, untuk bisa menuruti bisikannya, melaksanakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jauh lebih membutuhkan untuk senantiasa menghadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan rasa takut tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan durhaka Allah, yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya saat kita melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, kita masih merasa aman, masih merasa bahwasanya kita tidak akan mendapatkan imbalan keburukan, berhati-hatilah akan akhir dari kehidupan yang buruk. Berhati-hatilah dari su'ul khatimah. Bagaimana di antara para ulama ada yang mengatakan, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Barang siapa yang meninggalnya di dalam melakukan suatu kebiasaan, barang siapa yang hidupnya biasa melakukan suatu perbuatan, maka dia akan meninggal dalam keadaan sedang melakukan kebiasaannya tersebut. Dan bagaimana meninggalnya seseorang, maka seperti itulah dia juga akan dibangkitkan. Kalau seandainya waliyadzubillah kita ataupun di antara kita melakukan kebiasaan, melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seperti itulah yang kita khawatirkan. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang kebiasaan hidupnya melakukan suatu amalan tertentu, seperti itulah dia akan meninggal. Apakah kita tidak takut, kita tidak khawatir kalau seandainya ajal datang kepada kita sedang kita sedang melakukan perbuatan durhaka, perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ingat, wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Barang siapa meninggalnya seseorang, bagaimana meninggalnya seseorang, maka seperti itulah dia akan dibangkitkan. Apakah kita tidak malu kalau seandainya kita meninggal dalam keadaan berbuat maksiat, kemudian kita dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita sedang melakukan perbuatan dosa, sedang melakukan perbuatan maksiat. Oleh karena itu, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan doa kepada kita, yaitu doa untuk senantiasa agar dijadikan akhir dalam kehidupan kita sebagai akhir yang baik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk dijadikan akhir dari kehidupanku adalah akhir yang baik, yaitu husnul khatimah. Ibadallah, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila rasa takut di dalam hati kita masih belum ada, atau tatkala kita masih berangan-angan untuk mengundur-undur, tatkala kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat, kita tidak takut karena kita masih memiliki kesempatan untuk hidup yang lebih lama, dan kita mengundur-undur dari segera bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kebanyakan penghuni neraka adalah dari orang-orang yang suka mengundurkan taubat. Inilah yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Bagaimana beliau mengatakan, inna aktsara ahlin nari minal musawwifin. Sesungguhnya kebanyakan penghuni neraka adalah dari orang-orang yang suka mengundurkan taubat. Ketika seseorang suka mengundur taubat, apakah dia bisa menjamin bahwasanya dia sudah bisa mendapatkan kesempatan untuk bertobat sebelum ajal datang kepadanya? Bagaimana Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala memberikan sebuah perumpamaan. Ada seseorang, dia ingin mencabut sebuah pohon yang tumbuh di depan rumahnya. Ketika dia mendapatkan pohon ini masih kecil, dia mengatakan kepada dirinya, pohon ini masih kecil, sudah aku biarkan saja. Dia biarkan setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai akhirnya akar pohon ini menyebar. Pohon ini berubah menjadi besar, sehingga tatkala dia ingin mencabut pohon ini, dia sudah tidak mampu untuk mencabutnya. Maka seperti itulah gambaran dosa yang kita lakukan, dosa yang dilakukan oleh seorang mukmin. Tatkala dia mengundur-undur untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa itu akan semakin bercongkol di dalam hatinya,
dosa itu akan semakin menjadikan dia kecanduan untuk melakukan dosa tersebut, sehingga akhirnya azam dia, tekad dia untuk bertobat semakin lemah, kekuatan dia semakin lemah, tapi dosa itu akan semakin kuat menancap kokoh di dalam dirinya. Maka tentunya kita senantiasa berharap, kita senantiasa bisa tatkala ajal datang kepada kita, kita sudah dalam keadaan bertobat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ibadallah, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila rasa takut di dalam diri kita, di dalam hati kita masih kurang, ataupun mungkin bahkan tidak ada rasa takut di dalam hati kita, tatkala kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa aman. Bagaimana kelak kita akan masih bisa memiliki kesempatan untuk masuk surga dengan amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan? Maka hendaklah kita ingat sabda Nabi SAW berikut ini. Nabi SAW beliau bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Nabi SAW bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati, sungguh aku mengetahui kaum orang-orang dari umatku, ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amthali jibali tihamah bidon, mereka datang pada hari kiamat kelak, mereka membawa kebaikan yang sangat banyak, sebesar ataupun sebanyak gunung-gunung Tihamah yang berwarna putih yang ada di Mekah. Fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan-kebaikan yang sebanyak gunung-gunung Tihamah yang banyak yang besar itu, Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Seorang sahabat yang bernama Thauban bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, jelaskanlah kepada kami bagaimana sifat-sifat mereka, terangkanlah kepada kami bagaimana mereka, sehingga kami tidak terjatuh ke dalam perbuatan seperti mereka, sedangkan kami tidak sadar, kami tidak tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum, mereka adalah saudara-saudara kalian dari kaum muslimin, mereka adalah dari bangsa kalian, kulit mereka sama dengan kulit kalian. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, mereka menghidupkan malam mereka sebagaimana kalian menghidupkan malam-malam kalian. Walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillahi intahakuha, tapi mereka adalah orang-orang tatkala mereka sedang dalam keadaan sendirian, tidak ada yang mengetahui mereka kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala, mereka melanggar hal-hal, mereka menerjang batasan-batasan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka sedang dalam keadaan sendirian, mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diperingatkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, yang diperingatkan oleh Nabi kepada kita semuanya. Dan hadis ini sangat sesuai dengan bagaimana kehidupan kita saat ini. Bagaimana dengan mudahnya tatkala kita berada di kamar sendirian, tatkala tidak ada tahu apa yang kita lakukan kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala, begitu mudah dosa datang kepada kita, dosa syaitan membisiki kita ataupun hawa nafsu mengajak kita untuk melakukan dosa tersebut. Maka ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, janganlah kita merasa aman, kita menjamin atau merasa percaya diri bahwasanya dengan kebaikan-kebaikan banyak yang telah kita lakukan itu akan menjadi jaminan kita kelak akan mendapatkan kenikmatan di surga dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hatilah akan sabda Nabi SAW ini. Bagaimana seseorang dia memiliki kebaikan yang begitu banyak, tapi gara-gara tatkala dia melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, tatkala dia dalam keadaan kesendirian, maka kebaikan-kebaikan yang banyak tersebut Allah jadikan seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya hati kita masih tidak takut tatkala kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kalau seandainya seseorang melakukan seluruh dosa, seseorang merasakan seluruh kenikmatan di dunia ini dengan melakukan perbuatan dosa dan maksiat,
maka seluruh kenikmatan yang dia dapatkan dari melakukan perbuatan dosa dan maksiat ini, itu tidak ada bandingannya dengan sedikit pun balasan berupa kesengsaraan yang Allah berikan kelak di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah." Kelak pada hari kiamat dihadirkan seseorang tatkala di dunia dia adalah orang yang paling merasakan kenikmatan dunia yang paling tinggi. Tidak ada orang yang merasakan kenikmatan dunia melebihi orang ini, dan dia adalah dari penghuni neraka. Fayusbahu finnari sibghatan atau sabghatan. Kemudian orang ini dicelupkan di neraka sekali celup saja, dan kemudian diangkat. Summa yuqal, kemudian dikatakan kepada orang ini, "Ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qad?" Wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kenikmatan meskipun sedikit? Hal marra bika na'imun qad? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan meskipun sedikit? Hamba ini mengatakan, la wallahi ya Rabb, tidak, demi Allah ya Rabb, aku belum pernah melihat kenikmatan sedikit pun. Aku belum pernah merasakan kenikmatan sedikit pun. Semua kenikmatan yang dia rasakan di dunia itu semuanya terlupakan karena siksa, karena kesengsaraan yang Allah berikan di neraka, meskipun hanya sekali celupan saja. Maka inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala nafsu kita merasakan kenikmatan di dalam berbuat maksiat kepada Allah, seberapa banyak pun kenikmatan yang kita rasakan, itu tidak akan ada bandingannya dengan kesengsaraan yang Allah berikan di neraka kelak akibat dari mendahulukan kenikmatan yang hanya sejenak, yang hanya sesaat tatkala di dunia ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melawan hawa nafsu kita, ketika kita tidak menuruti bisikan syaitan untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat, kita lebih berusaha untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih berusaha untuk bisa mendatangkan hal-hal yang bisa mendatangkan kelezatan iman di dalam hati kita. Kita berusaha untuk menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berapa balasan yang Allah berikan? Berapa kenikmatan yang Allah berikan? Maka sungguh man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu bi khairin minhu. Barang siapa yang meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalasnya dengan balasan yang sangat banyak. Allah akan menjadikan kehidupannya kehidupan yang penuh diberkahi. Allah akan menjadikan dia mendapatkan kelezatan iman di dunia, dan dia akan mendapatkan kenikmatan kelak di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita lebih mendahulukan kesenangan, kenikmatan yang sesaat, tatkala melakukan perbuatan dosa, nafsu kita merasakan kenikmatan, merasakan kelezatan tatkala melakukan perbuatan dosa di dunia. Tapi ingatlah, itu hanyalah kelezatan yang hanya sesaat, yang hanya sejenak. Tapi kita menabung kesengsaraan yang kita tidak tahu ujungnya. Tapi sebaliknya, tatkala kita melawan hawa nafsu kita, kita mendapatkan kesengsaraan di dalam diri kita. Tapi ingatlah, itu hanyalah kesengsaraan yang sejenak, dan kita menabung kenikmatan yang kita akan rasakan kelak, kenikmatan yang tidak ada ujungnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin, pilihlah mana di antara dua hal ini. Apakah dia mendahulukan kenikmatan yang sejenak dengan bermaksiat kepada Allah, atau dia mendahulukan kenikmatan yang tidak ada ujungnya di surga Allah kelak
yaitu tatkala seseorang dibangkitkan dan dibalas setiap kebaikan yang dia lakukan selama di dunia ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit shamlahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma yahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma yahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aqimis shalah.